Ternyata ada sesosok bayi dibawa ke istana Firaun. Begitulah cara Allah menyelamatkan. Yang menyelamatkan Nabi Musa itu adalah Allah, tapi melalui 3 orang perempuan, ibu, kakak, dan ibu angkat. Saya punya ibu angkat. Dari tahun 90 sampai 95 saya tinggal di rumahnya di Medan. Apa bedanya ibu kandung dengan ibu angkat? Ibu kandung itu melahirkan saya dari rahimnya. Ibu angkat saya melahirkan saya dari hatinya. Sampai hari ini kalau saya mengirimkan Al-Fatihah, saya kirimkan dua-duanya. Ibu yang baik, yang luar biasa. Makanya kalau melihat ibu-ibu, saya sekarang ini tidak sedang menceramahi. Saya sedang merasa bercerita dengan ibu saya. Ngelihat ibu-ibu, ngelihat ibu kita bagus. Ngelihat anak orang, ingat anak kita bagus. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita. Itu yang tak bagus. Kami ini yang laki-laki ini kaum minoritas ini sekarang. Berada di tengah kaum mayoritas. Makanya orang ini kan menunduk, agak-agak grogi ini orang ini semua. Begitu dianyunkannya ke Sungai Nil, ternyata ada yang mengawasi, mengamati kemana kira-kira kotak ini hanyutnya. Yang mengawasi, mengamati itu bukan kamera CCTV. Yang mengawasi juga seorang perempuan. Itulah dia kakak Nabi Musa alaihissalam. Kemana hanyutnya anak dalam kotak ini? Ternyata hanyutnya ke tempat pemandian seorang perempuan yang lama merindukan anak. Perempuan itu bernama Asia. Itu enaknya kalau ceramah di Aceh, orangnya nyambung. Asia sudah lama ingin punya anak. Ternyata Allah Ta'ala memberikan dia kemuliaan. Kau tidak perlu mengandung Asia, kau kasih seorang anak. Bahkan anak itu nanti akan jadi nabi. Anak itu bernama Musa. Kenapa Allah menjaga Asia? Karena Allah tidak ingin Asia yang solihah punya anak, terus anaknya lahir, ditanya orang, Asia, ya, ini anak kau? Iya. Nama ayahnya siapa? Nggak enak kan? Ternyata Allah jaga rahimnya dari orang jahat. Yang menghanyutkan anak, perempuan. Yang mengawasi kemana anak itu hanyut, perempuan. Dan yang menemukannya juga perempuan. Ketika itu mereka sedang mandi di Sungai Nil. Dayang-dayang dipanggil. Yang manggil dayang kan? Itu ada kotak hanyut. Coba kau cek dulu. Pas dicek, ditengok ada bayi. Pas dibuka penutupnya, terkejut dayang-dayangnya. Wow, amazing. Ternyata ada sesosok bayi dibawa ke istana Firaun. Begitulah cara Allah menyelamatkan. Yang menyelamatkan Nabi Musa itu adalah Allah, tapi melalui 3 orang perempuan, ibu, kakak, dan ibu angkat. Saya punya ibu angkat. Dari tahun 90 sampai 95 saya tinggal di rumahnya di Medan. Apa bedanya ibu kandung dengan ibu angkat? Ibu kandung itu melahirkan saya dari rahimnya. Ibu angkat saya melahirkan saya dari hatinya. Sampai hari ini kalau saya mengirimkan Al-Fatihah, saya kirimkan dua-duanya. Ibu yang baik, yang luar biasa. Makanya kalau melihat ibu-ibu, saya sekarang ini tidak sedang menceramahi. Saya sedang merasa bercerita dengan ibu saya. Ngelihat ibu-ibu, ngelihat ibu kita bagus. Ngelihat anak orang, ingat anak kita bagus. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita. Itu yang tak bagus. Saya dulu kalau habis sholat Jumat, pulang dari sholat Jumat, dipanggil mak saya. Come here, kata dia. Itu terjemahnya. Kini kau sebentar, kata dia. Apa mak? Apalah isi khutbah Jumat tadi? Apa kata khotib itu tadi? Kata khotib itu tadi, mak, begini. Jadi saya dari sejak kecil, dari sejak SD sampailah hari ini, kalau saya bercerita itu, saya tidak pernah merasa menceramah ibu-ibu, enggak. Saya tidak pernah merasa mengguru-gurui, tidak.
saya sedang bercerita ke ibu saya. Otomatis kalau kita bercerita ke ibu saya, ke ibu kita, bunyi kalimatnya tidak mendikte, tidak mengguru-gurui, tapi sekedar bercerita. Saya dulu kalau pulang ke rumah cerita, kalau ada tausiah tablik akbar saya bawa dia. Mak, nanti ada tablik akbar di masjid, ada di hotel, ada di convention hall, saya bawa dia. Tengok. Dia biasanya tak mau ikut saya ke atas pentas. Dia duduk di belakang-belakang, duduk di belakang. Suka kali nanti itu dibawanya pulang cerita ke rumah. Duduk dia di belakang-belakang, habis itu baru dia pulang cerita. Aku tadi pas duduk di belakang, banyak kali orang tuh sepele sama aku. Terus ditanya orang itu, ibu sama siapa sini? Aku datang sendiri. Masa ibu sudah tua berani datang sendiri? Dibawa anakku. Anak ibu mana? Itu yang di depan tuh. Wah, di antara orang tua aku ke depan tadi. Jadi ketika saya tausiah ke Malaysia, saya ada jadwal ke Malaysia 1 tahun 2 kali. Ini besok hari Selasa. Selasa saya pulang, Rabu di rumah. Hari Kamis nanti saya pergi Kuala Lumpur insya Allah. Malam tahun baru hadiri tablik akbar di Kuala Lumpur. Ongkos tanggung masing-masing. Amin. Lalu kemudian saya tausiah lah di Malaysia. Ditanya sama makcik yang ada di Malaysia, Ustadz Abdul Somad. Iya makcik, saya nak datang ke Pekanbaru. Ngapain ke Pekanbaru? Mau jumpa emak Ustadz. Yang ceramah saya, kenapa jumpa emak saya? Saya mau tanya, macam mana dia membesarkan Ustadz? Di balik seorang nabi ada perempuan. Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad SAW bergelar Al-Amin. Tapi jangan lupa besti, di balik Al-Amin itu ada perempuan yang bernama Aminah. Aminah lah yang akan melahirkan Al-Amin. Tapi mudah-mudahan ceramah ini tidak didengar bapak di rumah. Soalnya kalau didengarnya di rumah nanti dia bilang, patutlah anak kita itu tidak Al-Amin, ternyata kau bukan Aminah. Mana tahu mereka nonton streaming, nanti saya kajari balasannya. Ibu cara membalasnya gini, anak kita itu tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah. Ustaz ini diajarinya pula kami berkelahi. Tujuannya baik semuanya. Jadi kalau ibunya Aminah, Aminah adalah perempuan yang menjaga amanah, insya Allah anaknya Al-Amin. Orang-orang yang menjaga amanah, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga langkah kakinya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solihah. Nabi Muhammad SAW, di balik Nabi Muhammad ada Aminah, ada Khadijah, ada Aisyah. Kenapa mesti Aisyah? Khudhu nisfa dinakum min Humairah. Ambil setengah agamamu dari Aisyah. Dari mana kita tahu tentang Nabi mandi, tentang Nabi wudhu, tentang Nabi istinja, tentang Nabi bersuci? Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad, agama Islam itu tidak adil, agama Islam itu diskriminatif, kenapa perempuan itu tidak pernah ditampilkan? Perempuan itulah yang paling hebat. Kisah-kisah dalam Al-Quran selalu bercerita tentang perempuan. Tapi kenapa perempuan mesti ditutup? Kenapa perempuan mesti pakai baju panjang? Kenapa perempuan mesti pakai gamis? Kenapa perempuan mesti pakai jilbab? Orang begini ini mesti diajak ke pasar, suruh dia nengok semangka. Ada semangka yang dibuka, dikupas, dipotong, diletakkan di pinggir jalan, kena debu. Lalu yang satu lagi semangka yang ada di dalam etalase kaca, di dalam mall, di dalam supermarket. Kira-kira yang harganya mahal, yang terbuka apa yang tertutup? Yang tertutup itulah yang mahal, bodoh. Bilang itu. Itulah mengapa umat Islam ini tertutup. Datang seorang perempuan dari Yaman, presentasi di Amerika. Dia tertutup.
kepalanya tutup, badannya tutup, pakai jilbab, pakai hijab, diajak sama orang Amerika. Kami adalah bangsa yang berperadaban. Kenapa? Karena kami membuka semuanya. Kami masyarakat yang terbuka, masyarakat berperadaban. Senyum perempuan dari Yaman nih. Apa kata dia? Kalau standar peradaban karena terbuka, berarti monyet lah yang paling berperadaban. Karena monyet yang terbuka kan? Sekarang banyaklah orang pakai baju yang belum selesai dijahit udah dipakai. Resleting belum disepasang udah dipakai. Kecuali di Nangro Aceh Darussalam. Makanya ini Ustaz Somad ini kalau ceramah mentang-mentang di Aceh, dilambung-lambungkannya Aceh. Ini fakta saudaraku sekalian. Cobalah naik pesawat ke kemanapun pergi naik pesawat. Beda kalau pesawatnya ke Nangro Aceh Darussalam. Kenapa? Karena kalau sudah pesawat dari Medan ke Aceh, semua pramugari pakai jilbab. Tuh, tengoklah di mana-mana. Ini tidak ada di tempat lain. Ah, ini semua. Saya sempat heran juga tadi. Ini kok ada yang tak pakai jilbab? Rupanya anak laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hebat, tapi di baliknya ada perempuan. Nabi Musa hebat, di baliknya ada perempuan. Ada pula Nabi Isa alaihi salam. Dan di dalam Quran dia disebut wa idz qala Isa ibnu Maryam. Ibnu Maryam, dia bukan anak Allah. Orang Nasrani mengatakan dia anak Allah. Orang Yahudi mengatakan dia anak zina. Islam tidak merendahkannya serendah-rendahnya dan tidak pula melambungkannya setinggi-tingginya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Maka dia adalah anak Maryam. Di balik Isa ada Maryam. Di balik Musa ada Yohanes. Di balik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Ami. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mana hebat, laki-laki apa perempuan? Mati kita. Ini yang hebat-hebat ini. Itu ada doktor dari Amerika, Al-Azhar, kakak kelas saya. Habis itu lanjutkan lagi, dosen laki-laki, tapi dilahirkan oleh. Ini ada DPD RI, alumni pesantren Darul Arafah Medan, kakak kelas saya di pesantren. Alumni Al-Azhar Kairo Mesir, 96 saya 98. Hebat, DPD, punya kantor di Senayan, rumah dinas, kantor dinas, bini dinas. Ya, bini tetap, jangan sampai ke rumah bahaya. Hebat. Dikumpulkan semua orang di Aceh ini, ketika pemilihan terpilih 4 anak Aceh yang paling hebat. Itulah menjadi anggota DPD. Tunggu dulu, masih banyak. Tunggu. Tapi walaupun hebat, dia tetap dilahirkan perempuan. Istrinya semua jadwal Ustadz Abdul Somad di Aceh ini, jadwal Ustadz Somad 4 hari. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Yang mengatur dari mulai sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, asar, pengajian ibu-ibu, sampai nanti malam, sampai besok pagi, sampai pulang mengantar besok. Itu adalah Ustadz Tengku Nazaruddin Yahya, Ustadz Nazar. Tengok mukanya baik-baik. Dan beliau tamat dari Gontor Ponorogo. Habis dari Gontor lanjutkan ke Al-Azhar Kairo. Dan beliau dilahirkan perempuan. Ini Ustadz Muhammad Fadilah, adik kelas saya, ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Seluruh alumni Timur Tengah, anak Aceh yang belajar ke Yaman, yang belajar ke Maroko, yang belajar ke Aljazair, yang belajar ke Sudan, beliaulah ketuanya. Ustadz-ustadz yang ada di Aceh itu anak buah dia semuanya, termasuk saya. Dan beliau dilahirkan oleh perempuan. Nih, S1 Al-Azhar, S2 ke Jerman,
S1 Mesir, S2 Jerman, S3 Australia. Tetap dilahirkan perempuan. Kira-kira yang laki-laki yang hebat ini ada yang dilahirkan bencong. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat, menjaga, memelihara 3 anak perempuan, fa'addabahudna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Hadisnya sahih. Ibu yang punya anak perempuan 3 orang angkat tangan. Oh, udah masuk surga, udah dapat tiket surga semua. Hadis sahih. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Datang sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku cuma punya anak 2. Kata Nabi, yang punya anak 2 perempuan pun juga masuk surga. Yang punya anak 1 pulang dari sini tambah 1 lagi. Ya Allah, kasihlah ibu ini anak-anak perempuan yang solihah ya Allah. Duduklah di pelaminan. Ini pelaminan ini. Pelaminan anak laki-laki, anak perempuan duduk di pelaminan. Bapak sama ibunya sebelah mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Menangislah ibu. Ustaz Somad naik ke atas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu itu pun menangis. Ibu, kalau nanti acara menikahkan anak, waktu duduk di samping itu jangan menangis. Kenapa jangan menangis? Karena kalau menangis bedaknya luntur. Terus pas nangis itu tentu ngambil tisu kan? Ngambil tisu gini-gini, beralih halus matanya. Tamu semua yang naik atau gitu. Ibu nangis kenapa? Saya haru Pak Ustadz. Haru kenapa Bu? Haru saya Pak Ustadz, tanggung jawab saya sudah selesai sebagai orang tua Pak Ustadz. Sekarang anak saya sudah menikah, dia sudah punya suami, maka lepaslah tanggung jawab saya Pak Ustadz. Kata siapa? Siapa yang bilang kalau anak itu sudah nikah tanggung jawab jadi lepas? Ustadz mana yang bilang? Menikah anak hari ini dipestakan di convention hall, seminggu setelah pulang bulan madu, tiba-tiba jilbabnya terbang, bajunya melayang, rambutnya macam sarang tawon, antingnya 13, hidungnya beanting, bibirnya beanting. Selama ini diajarkan kalau datang ke rumah cium tangan, apa kabar mama? Tiba-tiba pulang ke rumah, hai guys. Ibu diam atau mengajar dia? Tapi dia sudah punya suami. Tengok, inilah Cut Nyak dan Malahayati. Nggak ada istilah diam, nggak ada istilah diam. Ma, aku dandananku begini sekarang, terserah kau Lana. Yang penting kau masuk neraka jahanam. Nggak ada. Ibu mesti ngomong, panggil suaminya itu, dudukkan sini, sini kau setan. Ini kau dulu datang meminang anak gadisku ini, kau datang pakai peci kan, kau datang bawa keluarga. Sekarang setelah nikah, kau bawa anakku, jilbabnya terbang, baju panjangnya melayang, dandanannya begini. Kenapa kau bisa begini? Begitu. Makanya cari menantu itu mesti ada fit and proper test. Buat nanti ketua tim penerimaan Tengku Nazar, ketua tim seleksi administrasi Tengku Fadil Rahmi, ketua seksi penerimaan yang lain-lain, baru tim penguji dari luar Abdul Somad. Saya menguji nanti. Saya tanya, kau mau jadi menantu ibu ini? Berani kau nikah sama anak-anak ibu ini? Aku aja nggak dapat, saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau anak perempuan dididik dengan baik, insya Allah. Ibu yang merasa bosan dengan anak perempuan, aku muak kali nengok anakku nih Pak Ustadz, suntuk kali aku nengoknya.
Itu adalah anak perempuan yang dirindu-rindukan, yang diimpi-impikan sama orang yang tak punya anak perempuan. Siapa itu? Aku. Saya kan tak punya anak perempuan. Hah? Oh, Ustaz Nazar pun juga tak punya anak perempuan. Tengku Fadil Rahmi dikirimnya anak perempuan sematawa yang satu kan? Satu-satunya anak perempuan. Kalau sayang sama anak perempuan, bukan diletakkan celak ketiak. Padahal dia bisa buatkan kamar yang besar, pakai AC, pakai TV besar, pakai remote control, pakai wifi. Tapi dia mendidik anak tak begitu. Dikirimnya anaknya ke pesantren Gontor 7 di Pekanbaru Riau. Ini tunggu Fadil Rahmi. Maka ibu kalau sayang sama anak, terbang kau sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang. Saya orangnya tidak mendikte. Saya nggak nanya, anak ibu di mana? Anak ibu di mana? Itu bukan gaya saya. Saya hanya mengajak saja. Yang mau alhamdulillah. Saya tak ada anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan. Adik saya laki-laki, anaknya perempuan. Kau keponakanku mesti masuk pondok. Kalau kau tak masuk pondok, ku pecat jadi keponakan. Kenapa Ustaz tegas dengan anak perempuan? Karena kami laki-laki ini tidak sanggup mengontrol 24 jam. Ini sekarang saya ke Aceh 4 hari. Seandainya dia di rumah, takut dibawa orang, dibonceng orang, minuman nanti disuntik dari bawah, dikasih minum, mabuk dia. Dibawa ke mall, dibawa jalan, dibawa sana, bawa sini, masuk angin, gembong, hancur kita. Kalau anak laki-laki di sini bengkaknya. Kalau anak perempuan tak usah aku tunjukkan. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sama bapak mesti kompak, mesti sepakat. Datang anak lajang. Pak, ku bawa anak gadis bapak ya? Tidak. Pesan Ustadz Somad, say no to bonceng. Katakan tidak, tidak. Datang ibunya dari belakang, kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang menghancurkan ini. Ini yang saya ceramahkan ini tidak ada di Banda Aceh. Ini yang saya ceramahkan ini adanya di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Nah, ini yang di sini ini solihah semua. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Datanglah ibu-ibu menyambut anaknya pulang sekolah. Diginikan nyala di depan pintu. Nang ning nang ning nang ning nang. Rupanya anak itu bukan memeluk dia, memeluk babysitter. Kok bisa? Apa yang terjadi dengan ibu-ibu kita? Rupanya kasih sayang anak sudah jatuh hatinya ke baby. Surga di bawah tapak kaki. Yang kukhawatirkan lebih parah lagi dari itu, Bu. Bapak tuh pulang, ibu sambut. Rupanya jatuh ke pelukan. Astagfirullahaladzim. Gara-gara apa? Gara-gara ibu berpikir, bang, di kulkas kan ada jus, bang, buat teh kan air panas ada, bang, itu kan sudah dimasakkan simbok, bang, itu kan sudah ada. Ibu berpikir sederhana. Cabenya kan sama, ayam tangkapnya kan sama, gulanya kan sama, bukulanya kan sama, tapi rasanya beda, guys. Air panasnya sama, merek tehnya sama, gulanya sama. Yang beda apanya? Contoh, ini air tehnya sama, gulanya sama, kompornya sama. Sekarang rasanya bisa jadi beda. Kok beda? Cara penyajiannya,
Coba saya sajikan. Minum ya sayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Beda sama, minum kau, mau minum terserah, mau tidak apa-apa, terserah kau lah. Aku pun udah muak kali ngurus kau, udah minum terserah. Itu seketika yang manis itu berubah menjadi bukan cuma berubah menjadi pahit, berubah menjadi asam. Bukan cuma berubah asam, jadi asam sulfat. Ini saya ini bercerita sebagai laki-laki, Bu. Jangan ibu menyepelekan, jangan ibu merasa ini sebagian ibu-ibu ini kan pasti banyak yang bekerja ya. Ibu boleh bekerja, tapi jangan waktu yang habis itu sampai tak tersisa untuk suami dan anak. Ibu berangkat pagi, sempat-sempatkan masak nasi goreng, sempatkan. Walaupun yang masak bukan ibu cuma 2 kali sendok aja. Nah, minta tolong sama asisten kalau ada rumah tangga, tolong kau masukkan ya Mbak, bantu aku ya, kau jaga masuk. Nanti kok ditanya abang tuh bilang aku yang masak. Iyalah. Nah, masak. Pas dibilangnya, pas dia memuji ibu, enak kali masakan mama ya, ibu tinggal ngangguk aja. Jangan ibu bilang, masakan mama ya? Enggak, siapa tuh tadi masak? Apalah salahnya bilang iya, kan ibu ikut juga tadi masak. Tuh. Lalu kemudian setelah itu berangkatlah ibu bekerja di kantor. Jam berapa masuk? Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Pulang ke rumah macet. Akhirnya sampai ke rumah jam 6. Jam 6 mandi bersih-bersih, sholat maghrib. Habis sholat maghrib berzikir baca Quran. Akhirnya bisa duduk bersama jam 8, 9, 10, 11. Dengan suami 3 jam, dengan laki orang 8 jam. Lebih lama-lama sama laki orang apa sama laki sendiri? Waspadalah. Berawal dari rasa nyaman, akhirnya curhat, makan bersama, tukar-tukaran nomor, cerita tentang pasangan. Kenapa kau ngobrol sama dia? Kenapa kau curhat sama dia? Dia udah macam abangku, dia udah macam papaku, dia sudah macam ayahku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Saya tak jahat. Kalau bisa, kalau sudah sampai rumah jam 8, matikan handphone, quality time. Duduklah bersama. Alah, Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja itu. Dia sendiri 4 hari tak pulang-pulang. Saya memang hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Tapi kalau saya sudah pulang, handphone mati, saya bawa jalan ustazah. Naik apa? Naik motor kami jalan berdua. Supaya apa? Supaya dipegangnya pinggang saya. Karena kalau saya naik mobil jauh berjarak. Jalan kami. Nggak ada orang kenal Pak Ustadz. Macam mana dia kenal? Saya pakai masker, pakai topi, kacamata hitam. Tiba-tiba pas di lampu merah ada yang klakson. Ustadz kata orang, tahu juga orang. Jalan. Apa maknanya? Manfaatkan waktu kebersamaan ibu dengan anak. Datang anak, ibu bawa rapor. Mama, ini rapor adik, nilai adik tinggi. Sebentar buat laporan dulu ya. Ini adik, akhirnya tertidur dia dengan rapornya. Betapa masa itu akan berlalu dan tak bisa dijemput kembali. Jangan sampai nanti dia sudah tua, udah besar. Akhirnya apa kata ibu? Kalaulah dulu nasi sudah jadi tai ayam. Mestinya anak paling dekat dengan bapaknya apa ibunya? Dengan ibu. Dia numpang di kandungan perut siapa? Kenapa perut ibu yang dipilih Allah? Kenapa bukan perut DPD? Padahal kalau cerita besar lagi perut orang nih. Kenapa perut ibu yang dipilih Allah? Karena ibulah yang paling sabar. Ibulah yang dipilih Allah untuk menanggung wahnan ala wahnin. Paling sabar. Coba kalau laki-laki disuruh hamil. Kutinju kok nanti kata dia. Tapi kalau perempuan apa kata dia?
sayang. Begitulah kasih sayang perempuan. Jadi ibu adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, izinkan aku perang, aku mau masuk surga. Siapa yang mati jihad masuk surga. Alaka min ummin, mak kau masih hidup? Ya. Ada mak kau di rumah? Ada. Apa kata Nabi SAW? Urus tapak kakinya, fathammal jannah. Kau urus, di sana ada surga. Maka keluarlah ungkapan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Yang punya ibu yang masih ada hidup di rumah, pulang dari sini beli makanan kesukaannya, beli kain kesukaannya, beli pakaian kesukaannya, jenguk dia di rumah nanti malam, peluk badannya, cium tangannya, gosok-gosokkan kaki lututnya. Karena itulah keindahan. Kalian tidak merasakan kehilangan sampai nanti dia diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu sayang sama anak ibu, kalau ibu sayang dengan emak ibu, insya Allah anak-anak ibu pun juga nanti akan berbakti kepada ibu, insya Allah. Dulu kalau saya pulang dari Aceh, saya akan tunjukkan ke emak saya, ini namanya rencong, mak. Ini namanya kain Aceh, mak. Ini namanya cincin batu dari Aceh. Sekarang tak lagi bisa diceritakan karena orangnya sudah tidak ada. Maka ibu, buatlah anak itu jangan sampai putus kontak. Ustadz, ini anak saya ini curhatnya sama pacarnya, sama kawannya di kampus. Kok bisa anak itu lebih dekat sama kawannya daripada sama ibu? Berarti ibu dengan dia selama ini ada jarak. Saya sampai hari ini, walaupun mak saya sudah meninggal 5 tahun, 18 Maret 2019, sekarang sudah 2023, Maret nanti 2024, 5 tahun. Tapi kalau saya makan enak, tetap saya ingat yang pertama dia. Saya kasih tahu ke istri saya, aku setiap makan enak yang nampakku muka emakku. Ditanya muka aku ada juga, tapi